Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Masuri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Saya berasal dari SMA N 1 Purwosari. Hari ini saya didampingi sama Bu Dina, guru pengampu mapel seni budaya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Hari ini kami melakukan pra-observasi. Sudah siapkah Bu Dina? Insya Allah harus ya. Oke Bu, di kegiatan ini nantinya saya akan melihat jalannya proses pembelajaran Bu ya, yang Bu Dina lakukan di dalam kelas, atau nanti sebelum Bu Dina melakukan supervisi kelas. Oke. Adapun tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Dina lakukan, dan alasan kenapa kita melakukan observasi ini adalah sebagai persiapan awal Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Agar apa? Nanti supaya dari Bu Dina lebih siap lagi ya, lebih percaya diri dan hasilnya maksimal melakukan pembelajaran di kelas. Maka dari itu dalam kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik supervisi kelas. Oke, yang pertama, menurut Bu Dina, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini ada tiga, Pak. Yang pertama yaitu anak-anak harus bisa menafsirkan prinsip keseimbangan pada karya nirmana sesuai konsep yang benar. Yang kedua yaitu anak-anak harus bisa menciptakan karya seni rupa nirmana dwi mata tepatnya yang memiliki kedalaman atau volume menggunakan elemen garis, juga menggunakan prinsip keseimbangan pada karya sesuai dengan aspek yang menarik tentunya. Dan yang ketiga yaitu anak-anak harus bisa membangun ide serta kreativitas melalui kegiatan eksplorasi bahan dalam berkarya nirmana dengan baik. Siap. Berarti nanti capaian yang ingin Ibu capai yang pertama adalah menafsirkan prinsip keseimbangan pada prinsip gambar nirmana pada konsep yang benar Bu ya. Terus yang kedua adalah menciptakan karya seni rupa nirmana dwi mata. Terus yang ketiga tadi adalah membangun ide dan kreativitas dalam berkarya, khususnya di anak-anak. Oke. Yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin diobservasi pada kegiatan tersebut? Area pengembangan ini saya lebih fokus dan lebih condong ke aspek psikomotorik, karena sebagaimana tujuan tadi yaitu berkarya nirmana. Aspek keterampilan itu yang saya jadikan utama. Tapi karena di sini juga anak-anak harus memahami terkait prinsip keseimbangan, maka aspek kognitif juga harus saya masukkan dalam pembelajaran, termasuk afektif juga. Berarti nanti yang dikembangkan di pertanyaan nomor 2 ini adalah yang pertama adalah tentang psikomotorik dari siswa itu sendiri. Terus karena berhubungan dengan karya, maka nanti ada kognitif sama afektif juga ya. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu Dina lakukan, seperti misalnya strategi, terus model sama metode pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan. Berdasarkan modul ajar yang sudah saya siapkan, model pembelajaran nantinya adalah model pembelajaran problem based learning, yakni menggunakan metode ceramah khusus, kelompok dan juga penugasan, serta untuk pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Di sini karena kurikulum merdeka, saya menggunakan diferensiasi yang mana saya mencoba untuk memfasilitasi seluruh karakter anak, utamanya gaya belajar anak yang bermacam-macam dalam satu waktu di 2 jam. Berarti nanti model pembelajarannya tadi yang saya tangkap yaitu ada PBL, ada drama plus, penugasan kelompok atau guru pendekatannya saintifik, dan dikarenakan model pembelajaran atau kurikulum kita kurikulum merdeka, maka di sini dicatatkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Yang selanjutnya yaitu dari pertanyaan nomor 3 tadi, itu bagaimana dengan media atau penunjang yang akan Ibu gunakan ketika di kelas nantinya.
Ada beberapa media yang akan saya gunakan di sini. Ketiga insya Allah. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran multimedia berupa PowerPoint. Ada juga link tautan bahan ajar, baik berupa uraian materi maupun video nantinya yang akan saya gunakan. Dan yang terakhir berupa alat peraga. Alat peraga ini wujudnya berupa contoh dari karya seni buku Dari pertanyaan nomor 4 ini ternyata variatif ya. Yang pertama yaitu Budina akan menggunakan multimedia, yaitu presentasi menggunakan PowerPoint. Terus ada juga media pembelajaran yang sudah mengikuti zaman, yaitu menggunakan link atau tautan materi. Terus yang ketiga, sambung dengan tadi ada alat peraga, karena nanti ya semuanya paham bagaimana itu. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi di atas, itu kira-kira kapan ya Bu ya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di kelas berapa? Insya Allah ini akan saya lakukan pada hari Rabu minggu ini Pak, di kelas 10-7, tepatnya di jam ke-1, yaitu jam petang, jam 7 sesuai jadwal. Oke, berarti nanti ini kayaknya secepatnya Bu ya, Rabu ini, minggu ini ya. Oke, di kelas 10-7. Baik, nanti mungkin di waktu tersebut saya akan hadir Bu ya di kegiatan pembelajaran yang Bu Dina lakukan. Tujuannya nanti untuk mencatat kegiatan apa saja yang terjadi dan nanti apakah sudah sesuai dengan yang Ibu Dina akan lakukan. Nah, kemudian ada setelah kegiatan tersebut nanti akan ada satu kegiatan lagi Bu, mohon maaf sebelumnya, yaitu kegiatan pasca observasi. Di kegiatan nanti pasca observasi saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Abdurrahim, beliaunya dari SDN Dua Dukur. Nah, sekaligus PP saya, boleh ya Bu ya? Ya. Berkenan didampingi dengan beliaunya dengan saya nanti. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan praobservasi ini, mungkin ada beberapa hal yang mau Bu Dina simpulkan dari kegiatan kita hari ini. Dari kegiatan praobservasi ini, ternyata sebagai guru kesiapan itu penting untuk disiapkan, baik itu terkait media apa yang harus digunakan, mode pembelajarannya, pendekatannya maupun yang lainnya, agar guru itu bisa siap dalam menjalani pembelajaran di kelas bersama. Itu saya. Berarti memang persiapan ini perlu ya. Jadi ketika kita menghadapi anak di kelas pada waktu pembelajaran, jadi kita memang harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus akan kita lakukan. Terima kasih sebelumnya Bu Dina ya atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf kalau saya mengganggu ya. Itulah tadi kegiatan praobservasi kita hari ini dengan Bu Dina selaku guru pengampu mapel pelajaran seni budaya. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya panggil, anak-anak tolong angkat tangan dan menjawab ya. Aldo Richard hadir. Angelic? Persiapan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai, kita hayati lagunya bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Pada pertemuan minggu lalu, Bu Dina sudah pernah memberikan kalian materi tentang nirmana, yakni terkait unsur-unsur nirmana yang jumlahnya ada berapa. Lalu Bu Dina sudah pernah memberikan kalian materi tentang nirmana, yakni terkait unsur-unsur nirmana yang jumlahnya ada berapa.
Ada 8. Yang paling kecil adalah unsur titik. Tolong kalian amati dahulu gambar yang ada di depan ini. Kira-kira kalau kalian berada di tempat itu, mau nggak kalian foto? Ada unsur apa yang bisa kalian lihat di sini? Unsur ya. Unsur itu bahan baku dalam berkarya seni. Kalau kita bikin rumah, ada yang namanya semen. Kalau dalam berkarya seni kita membutuhkan apa? Membutuhkan bahan baku yang namanya unsur seni. Salah satunya garis. Adakah garis di sini? Siapa yang di rumahnya menata buku sedemikian cantiknya ini? Tidak. Kenapa, anak-anak? Karena malas menata, karena bukunya nanti diambil lagi, Bu. Jadi nggak perlu saya tata. Nah, itu yang salah anak-anak ya. Kamu kalau mau belajar itu membutuhkan mood kan anak-anak. Tuh, lihat ke meja belajarmu. Kalau meja belajarmu kamu datang dalam keadaan berantakan, itu rasanya seperti apa? Ya, malas. Makanya tata dulu bukumu yang rapi, yang bagus. Siapa yang bisa menghubungkan gambar-gambar tadi dengan materi kita hari ini? Nirmana. Angkat tangan. Nirmana dijelaskan bahwa nirmana adalah sesuatu garis atau seni yang tidak memiliki makna. Nah, di situ tadi kayaknya belum memiliki makna. Belum memiliki makna. Iya, Oke, bagus. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 2 anak-anak ya. Kalian pada hari ini belajar tentang bagaimana menciptakan karya seni rupa nirmana dwimatra. Dwimatra itu 2 dimensi, sama saja ya. Menggunakan perpaduan elemen bidang dan warna yang dominan dengan mengaplikasikan prinsip keseimbangan. Belajar nirmana kalian bisa tahu unsur-unsur seni, juga prinsip-prinsip seni yang ada. Nah, prinsip-prinsip dan unsur tadi digunakan untuk berkarya seni atau kegiatan yang hubungannya dengan mendesain atau merancang sesuatu. Nah, di sini kalau kalian sudah belajar lama-kelamaan kalian akan peka. Peka tidak kalian dengan keindahan? Kalau tidak peka ya seperti yang kalian bilang tadi, kalian belajar di rumah, setelah belajar karena kalian tidak peka terhadap keindahan, mejanya berantakan ya akan dibiarkan. Selain itu kreativitas kalian dalam berkarya seni juga akan meningkat. Nirmana adalah tata pengorganisasian unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, tekstur menjadi satu kesatuan yang tampak indah menggunakan prinsip-prinsip nirmana atau asas nirmana. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang. Nah, di sini keseimbangan terdapat beberapa jenis. Membahas tentang apa ya? Tentang prinsip keseimbangan. Nanti Bu Dina minta anak-anak harus menggunakan prinsip keseimbangan. Anak-anak akan berkarya membuat nirmana 2 dimensi yang terbuat dari susunan bidang dan juga susunan warna. Ada contoh karya nirmana. Ini ada nirmana yang terdiri dari susunan unsur apa? Jadi satu kelompok anggotanya adalah 2 orang. Saya bagikan LKPD-nya. Tolong kalian buat karya nirmana dwimatra. Di sini tolong dibaca dulu ya. Di sini sudah ada instruksinya yang harus kalian lakukan. Apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh ya, silahkan. Ya, bertanya apa, Dok? Bagaimana menerapkan prinsip keseimbangan dan apa harus menerapkannya secara keseluruhan? Apakah diaplikasikan semua ke gambar? Tidak anak-anak ya, kalian cukup pilih salah satu aja yang paling kalian inginkan atau yang kalian rasa cocok untuk karya gambar kalian. Menarik mungkin, tidak perlu menambah kali. Apa ya anak-anak ya? Tidak ada jangkal ya? Kecil emang. Kalau memang maunya kecil tapi untuk memudahkan membuat jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhah Rahmadani. Saya Angelik Wirahman. Di sini saya akan menunjukkan hasil karya kita berdua. Di sini saya membuat nirmana. Di dalamnya terdapat beberapa unsur. Yang pertama di sini ada unsur garis. Terus yang paling menonjol ada unsur bidang dan unsur warna. Nah, untuk prinsip nirmana sendiri kita memakai prinsip keseimbangan, lebih mengarahnya ke prinsip keseimbangan asimetris. Kenapa asimetris? Karena ini dalam segi bentuk, ukuran, dan warnanya berbeda. Bagaimana karya Hafidhah dan Angelik? Bagus ya, keren ya. Keseimbangannya tadi apa, Dok? Asimetris. Menurut kami pada gambar bidang nirmana tersebut lebih dominan warna coklat. Dan termasuk dalam bidang geometris, yaitu menggunakan bahan cat warna dan menggunakan prinsip keseimbangan simetris yang merupakan prinsip keseimbangan yang diperlihatkan melalui unsur yang relatif sama dari pusat hingga sisi, kiri dengan kanan dan atau atas dengan bawah. Itu kan temanya gradasi warna ya Bu ya. Antara coklat, oranye sama putih, hitam itu saya rasa kurang cocok. Selera setiap orang berbeda-beda anak-anak ya. Nggak apa-apa, itu jadi masukan. Kalau menurut kalian, kenapa kalian menggunakan warna hitam? Ya nggak mencolok. Jadi warna hitam ini sebenarnya adalah warna keabu-abuan. Coklat yang keabu-abuan dan menjurus ke warna hitam. Nah, warna ini adalah warna netral yang bisa menyeimbangkan warna-warna lain. Kalau misalkan ini diganti dengan warna coklat yang lebih gelap, lebih muda dari ini, maka akan nampak terlalu banyak penggunaan warna. Gitu ya, Aldo ya. Tetapi pendapat setiap orang, selera setiap orang itu berbeda-beda. Tidak apa-apa. Tepuk tangan buat Aldo dan kelompok 13. Kalian hari ini sudah berhasil membuat karya nirmana yang sangat bagus anak-anak. Tepuk tangan buat kalian semua. Anak-anak sudah bisa menerapkan prinsip keseimbangan dengan baik dan benar. Nah, tetapi ya, dalam mengkomunikasikan karya di depan, kalian masih perlu diperbaiki lagi anak-anak. Kali anak-anak harus bisa menambahkan atau memahami karya kalian sendiri ya anak-anak ya. Secara garis besar karya kalian sudah luar biasa, sudah sangat baik. Di pembelajaran hari ini yang kalian rasakan bagaimana anak-anak? Seru, alhamdulillah seru. Terus selain seru, adakah yang bisa menyimpulkan pada kegiatan hari ini apa yang bisa kalian dapat pada pembelajarannya? Dari pembelajaran hari ini saya bisa paham bagaimana berkarya nirmana dengan baik, yakni dengan memperhatikan unsur dan prinsip yang ada. Juga tidak sembarang membuat karya ini. Dan ternyata manfaatnya sangat banyak, terutama untuk menambah peka estetik dalam kegiatan merancang dan mendesain. Benar anak-anak, ternyata manfaat dalam belajar berkarya nirmana banyak sekali ya. Kita nggak sembarangan dalam berkarya nirmana, harus memperhatikan unsur-unsur dan juga prinsip seni. Dan manfaatnya bisa membuat kalian lebih peka dan sensitif terhadap keindahan. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, Bu Dina mohon maaf ya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya akhiri dahulu. Persiapan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Smanesa. I am the best, you are the best, we are the best, Manesa is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan melanjutkan percakapan pra-observasi atau pasca observasi pada kegiatan yaitu mengajar judul penerapan unsur seni pada gambar nirmana. Oke, sekarang bersama saya ada Budina, ya. Ada bersama saya pengajar praktek Bapak Rahim. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah apakah yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran pasca observasi? Silakan. Pembelajaran yang kemarin dengan observasi itu Bapak, saya berusaha memberikan materi terkait penerapan unsur seni pada media gambar nirmana sendiri itu adalah sebuah karya gambar yang tidak memiliki makna, hanya menekankan bagaimana cara anak-anak sendiri untuk membuat gambar itu indah melalui penerapan unsur-unsur seni. Itu gambar nirmana. Yang kedua yaitu apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh Budi terkait praktek mengajar? Bila sudah sesuai, saya yakin 100% itu masih belum sesuai. Jadi skala 1 sampai 100 mungkin sekitar 80 atau 90%. Yang selanjutnya, hal apa sih yang ingin dikembangkan pada proses pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran, saya menerapkan sesuai dengan rencana pembelajaran saya yang mana ada kegiatan pembuka, ada inti dan juga penutup. Nah, di situ saya berusaha untuk mengembangkan di area psikomotorik, berhubungan dengan praktek gambar nirmana tadi. Kognitif juga, anak-anak juga perlu tahu bagaimana sih arti atau makna dari unsur-unsur seni, juga gambar nirmana. Selain itu juga yang paling penting adalah sikap anak-anak saat membuat. Berarti saya ulangi lagi ya, berarti yang ingin dikembangkan oleh Budina pada pembelajaran tadi yang pertama adalah kognitif, terus ada psikomotorik sama sikap manusia. Nah, kira-kira dari dikembangkan ketika kegiatan belajar tadi, apakah yang menjadi kendala atau yang dialami Budina ketika melakukan pembelajaran tadi? Kendalanya ada beberapa yang saya hadapi ya Pak. Yang pertama berkaitan dengan waktu, yang mana anak-anak harus praktek dan praktek itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana fokus siswa supaya selalu terjaga dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah tadi saya bilang terkait pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga termasuk susah untuk saya, tapi insya Allah saya sudah bisa mempraktekannya, entah sedikit salah atau benar dari mana saya sekarang. Berarti nanti ini yang jadi kendala tadi ya ketika mengajar di sana, ada observer video juga yang ada sedikit grupnya Budina ya, karena memang tidak setiap hari kita diobservasi sama orang ya. Terus tadi ada juga kendala waktu ya. Terus fokus anak sama diferensiasi, karena mungkin Budina tahu sendiri ya, ketika di kelas itu kita akan menjumpai seorang anak itu yang punya kesamaan. Terus yang ingin saya tanyakan ya tadi dari kendala terus apa yang dikembangkan. Yang saya tanyakan selanjutnya yaitu bagaimana sih rencana tindak lanjut setelah melakukan proses pembelajaran ini terkait dengan hal yang ingin dikembangkan. Rencana tindak lanjut saya adalah mengatasi apa yang menjadi kekurangan saya pada pembelajaran kemarin. Contohnya pada pengalokasian waktu, saya harus lebih siap dengan mungkin sesuatu yang mungkin terjadi yang tidak terkira ke dalam kelas, apalagi masalah waktu yang mungkin membutuhkan waktu agak lama untuk seni rupa, pembelajaran seni rupa. Dan juga fokus anak-anak itu selalu berubah-ubah, kadang mudi. Ya. Jadi di sini saya berusaha memberikan SDM supaya mengembalikan fokus anak-anak. Ini tadi ternyata dari kekurangan sama yang dikembangkan ternyata muncul di sini rencana dan maksudnya yang pertama adalah tentang mengelola waktu ya, terus
juga dikatakan ini yaitu tentang fokus anak. Karena fokus anak itu menurut saya penting karena anak ada di kelas itu belum tentu fokus kepada pembelajaran. Karena tadi rencana tindak lanjutnya ada SPG juga. Iya, ini ada lagi Pak. Ketika pembelajaran itu saya mencoba diferensiasi yang mana anak-anak itu harus memilih medianya masing-masing. Jadi mau pakai media apa, karya yang mana itu bebas. Dan juga termasuk gambar nirmana atau bentuk wujud nirmana yang tidak dibenci itu pilihan anak-anak. Jadi saya diferensiasinya memberikan kebebasan juga. Dan yang akan saya lakukan ke depannya adalah mengembangkan media pembelajaran yang bisa jadi lebih menarik untuk anak-anak, nggak hanya selalu terbatas pada televisi. Karena ini tadi ada tambahan lagi yaitu tentang media pembelajaran. Ya, mungkin kita tahu semua ya kalau unsur seni itu kan tidak dibatasi sama media, tapi kreativitas saya dan bukunya ini sudah menunjukkan ada diferensi media pembelajaran yang mungkin membebaskan anak itu untuk membuat apa. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau misalnya ada tambahan dari Alvin selaku pengajar saya. Terima kasih pada tadi seorang guru yang sangat hebat dengan Ibu Dina.